Halo, haleluya, selamat pagi saudara-saudara jemaat GBDI Situbondo yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara sarapan pagi rohani. Biarlah kita hari-hari ini semakin sehat, semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Saudara, pagi ini saya rindu untuk berbicara singkat tentang renungan firman Tuhan, yaitu tentang menjadi berkat. Kita tahu bahwa hari-hari terakhir ini ada banyak sekali berita-berita yang kadangkala membuat kita bingung dengan keadaan situasi corona atau COVID-19 ini yang semakin tidak menentu kapan akan berakhir. Kita banyak menerima berita-berita yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Bahkan mungkin membuat kita semakin bingung, atau sebagian orang semakin takut atau semakin khawatir. Bahkan mungkin juga kita merupakan bagian dari orang-orang yang ikut menyebarkan kembali, terutama di media sosial, baik itu di WhatsApp, di IG ataupun di Facebook, ikut menyebarkan kepada orang-orang lain. Artinya apa? Bahwa berita-berita ini tidaklah menjadi berkat bagi kita maupun bagi orang lain. Setidaknya kita akan menjadi lebih semangat, lebih cerdas untuk mengamati. Karena hari-hari ini banyak sekali orang menjadi pakar secara tiba-tiba, saudara. Menjadi ahli, saudara. Kadangkala kita mempercayai sesuatu yang tidak diketahui dari mana ini datangnya, saudara. Dan ini semuanya menjadi sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Nah, sedangkan Tuhan menginginkan bahwa dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat. Memang keberadaan kita di suatu tempat itu tidak bisa menyenangkan untuk seluruh orang di mana kita berada. Tetapi dengan keberadaan kita yang seperti itu, dengan adanya orang-orang mungkin ada yang tidak berkenan kepada kita, kehadiran kita, apakah lantas kita menghentikan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Tidak, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ketika dia berada di dunia ini, dia mengajarkan sesuatu kebaikan, mengajarkan kasih, menjadi berkat untuk banyak orang. Itu pun dia masih banyak ditolak. Banyak orang yang berusaha untuk membunuh dia. Saudaraku, sama dengan matahari, kepada siapapun dia akan tetap memancarkan sinar. Entah itu orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Matius 5 ayat 16. Saya akan bacakan Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hendaklah terang kehidupan kita ini bercahaya kepada siapa, saudara? Kepada setiap orang. Terlepas orang itu menyukai kita maupun tidak, tetap hidup kita harus menjadi terang, saudara. Saya di sini melihat ada 3 hal yang akan saya sampaikan, dan ketiga hal ini satu sama lain akan saling berkaitan, saudara. Tentang berkat, tentang kita menjadi berkat, saudara. Yaitu
tentang yang pertama, yaitu sikap hidup kita, saudara. Mari kita baca kembali di dalam Matius 5:16 ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah hidup kita ini bercahaya dan menjadi berkat, supaya orang tahu hidup kita ini seperti apa. Bukan kita ini untuk menyombongkan kehidupan kita kepada orang lain, tidak. Supaya apa? Supaya orang lain melihat kehidupan kita itu tanpa kasih Tuhan Yesus Kristus terhadap orang lain, saudara. Jadi Yesus yang tampak atas kehidupan kita, saudara. Hidup kita harus menjadi contoh. Contoh kepada siapa? Menjadi berkat kepada siapa? Yang terdekat tentunya kepada keluarga kita. Setelah di keluarga kita, baru ke orang lain di sekitar kita, saudara. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita? Kita tentunya harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita mungkin, sebelum kita menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Bukankah ada satu ungkapan bahwa kehidupan kita, kebetulan saya juga sebagai orang tua, itu adalah ibaratnya kita sedang melukis kehidupan kita, dan anak-anak kita akan membingkai kehidupan kita. Karena anak-anak kita akan melihat kehidupan kita yang seperti apa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu secara otomatis akan terekam di dalam memori kehidupannya. Untuk dia akan berbuat sesuatu yang kurang lebih sama, bahkan mungkin jauh lebih lagi dari kehidupan yang kita perbuat, saudara. Saya ada satu contoh tentang satu kehidupan, tidak jauh lah tentang kehidupan keluarga saya. Saya ini penyuka musik jazz, saudara. Maka ketika anak saya yang nomor 2, William, itu ternyata dia juga menyukai musik, saudara. Dari kecil, karena saya juga kemana-mana dengan setir mobil, itu selalu yang saya dengarkan itu musik jazz, saudara. Meskipun mungkin dalam musik jazz yang ringan. Ketika William ini selalu dari masa dia kecil sampai dia masa cukup besar, selalu dia mendengarkan musik jazz yang dia dengarkan. Sampai hari ini dia begitu mencintai musik jazz. Kenapa? Karena sudah terekam di dalam otaknya dia, di dalam kehidupannya dia, sendi-sendi kehidupannya dia. Itu dia begitu menyukai jazz, bahkan mungkin lebih lagi menyukai jazz lebih dahsyat daripada saya. Kenapa? Karena dia sudah membingkai apa yang dia dengarkan setiap hari. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Anak-anak kita akan membingkai setiap kelakuan kita, tingkah laku kita. Itu kelak yang akan dia kerjakan, saudara. Kita harus menjadi contoh yang baik untuk keluarga kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain, saudara? Kita jangan hanya menjadi berkat untuk keluarga kita, tetapi kita harus juga menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Jangan sampai orang lain mengatakan hidupmu itu tidak lebih baik daripada hidupku. Orang dunia jangan mengatakan hal demikian, saudara. Karena kita mempunyai hidup yang berbeda dengan mereka. Hidup kita diliputi dengan kasih Tuhan. Kemudian ada hal yang kedua, yaitu bagaimana kita harus berbuat baik kepada mereka, saudara. Mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Berbuat baik hanya memberikan contoh kehidupan saja itu cukup? Belum, saudara. Tetapi ini adalah memerlukan satu action, memerlukan satu perbuatan baik, saudara. Hari-hari ini kita sedang melakukan bansos, saudara, bantuan sosial. Gereja kita mengumpulkan sembako dan semacamnya. Kita bagi-bagi ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Dan ini adalah satu kerjaan yang nyata untuk kita pun memberikan bantuan. Kita melakukan aksi, tidak hanya sekedar kita mengucapkan saja. Ada banyak orang berretorika, ada banyak orang hanya sekedar berteori. Teorinya bagus, teorinya mapan, tetapi ketika kita memberikan dia pekerjaan untuk ikut ambil bagian di dalamnya, dia selalu mengatakan, "Oh, jangan saya, kasihkan orang lain." Banyak yang seperti ini, saudara. Dikatakan bahwa korban-korban yang seperti itulah yang disukai Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar teori. Pada zaman jemaat yang mula-mula, saudara, di dalam Kisah 4 ayat 32 sampai 37, mungkin saudara bisa baca. Mereka bersehati untuk memberikan hartanya, saudara, menjual segala sesuatu yang dimilikinya, kemudian diberikan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu pada saat zaman jemaat mula-mula. Dan kita tidak melakukan hal seperti itu, saudara. Kita tidak se ekstrem itu, karena mungkin waktu dan situasi yang berbeda, saudara. Tetapi apa yang ada pada kita, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan kapasitas kemampuan kita, kerelaan kita, untuk kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita tanpa kita melihat latar belakang mereka, saudara. Dan inilah yang akan menjadi berkat untuk mereka. Mereka akan melihat bahwa kita memiliki kasih Tuhan Yesus. Kadangkala inilah yang terlepas dari kehidupan kita. Kita terlalu memikirkan memberkati keluarga kita sendiri. Kadang kita lupa di luar sana juga perlu untuk mendapat berkat dari kita, saudara. Karena semuanya inilah yang disenangi oleh Tuhan Yesus, saudara. Terus bergerak terus, yang ketiga, ini adalah satu poin yang seringkali kita lupakan juga, saudara. Ini juga saling berkaitan, yaitu perkataan kita untuk memberkati, saudara. Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, hari-hari ini saya selalu seringkali mendengar satu cerita. Ketika orang-orang dalam komsel, itu harusnya yang dibicarakan adalah firman. Tetapi apa yang terjadi? Tanpa menutupi hal-hal kesalahan ini, kadang-kadang komsel pun menjadi ajang rasan sana, rasan sini. Dan ini sudah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang dirasani, saudara. Sungguh, ini satu hal yang menyedihkan, saudara. Kadangkala ketika kita mungkin suami istri bertengkar, kadangkala perkataan-perkataan yang menyakitkan, saling menyakitkan. Atau mungkin ketika kita mengajari anak kita, kadang-kadang kita ini mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan anak kita. Bodoh kamu, dan lain sebagainya, saudara.
Bukankah perkataan kita ini adalah perkataan yang profetik, perkataan nubuatan? Apa yang akan kita katakan itu akan menjadi satu kenyataan, saudara. Kalau sudah demikian, tentunya kita akan menyesali, tetapi itu sudah tidak ada artinya. Saudara, mari kita mau belajar untuk memperkataan berkat kepada siapapun. Meskipun kadang-kala orang itu menyakiti kita, tetapi paling tidak firman Tuhan katakan, kasihilah dia, doakan dia, perkatakan perkataan yang positif, perkataan berkat. Itulah yang akan memenangkan kehidupan kita untuk orang itu, saudara. Tanpa kita harus berkata-kata tentang firman, tetapi cukup kita mendoakan, saudara. Mengeluarkan satu kata-kata yang positif, saudara. Saya akan tutup dengan satu cerita. Sebetulnya ini cerita sudah umum, saudara ya, tetapi tidak ada salahnya akan saya coba untuk mengulangi. Saudara, kita kenal dengan yang namanya Thomas Alva Edison, saudara. Kalau saudara baca biografinya, dia lahir pada tahun 1830 sekian, saudara ya. Ketika dia masa kecil, justru guru-guru yang mengajar dia selalu mengatakan bahwa anak ini bodoh. Saudara, akhirnya mamanya melakukan satu keputusan untuk menarik anak ini untuk diajar sendiri. Dengan apa? Homeschooling, saudara. Dan mamanya selalu mengatakan, kamu anak yang pandai, kamu anak yang pintar, saudara. Apa yang terjadi? Dia menemukan satu penemuan yang luar biasa. Dia menemukan lampu pijar, dia menemukan telegraf, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Apa jadinya ketika Thomas Alva Edison ini tetap bersekolah di mana dia selalu dikatakan bodoh? Kita mungkin hari ini tidak akan pernah pakai lampu pijar, saudara. Kita mungkin tidak akan pernah mengenal yang namanya telegram, saudara. Dan itulah yang terjadi. Mamanya selalu mengatakan, engkau anak yang pintar. Ini yang menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara. Jika Tuhan sudah berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa atas hidup kita, maka kita harus juga berbuat sesuatu yang luar biasa untuk orang lain. Karena Tuhan sudah memberkati kita, maka kita juga akan memberkati orang lain dengan kehidupan kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.